Oke, di sini saya ada tulis di whiteboard ya. Salah satu topik yang saya mau bahas tentang keajaiban dunia ke-10 ya. Warisan meninggal 10 miliar, sakit kritis 2 miliar, dan rawat inap HSCPX ya. Oke. Jadi kenapa hari ini saya kasih satu topik yang saya ingin bahas, yang saya sebut keajaiban dunia ke-10 ya. Kalau kita lihat ya, masalah virus corona ini di mana-mana semua bisnis jadi kacau. Setuju ya? Ya, semua bisnis pada kacau ya. Teman saya punya karyawan ada 100 orang, dia harus pecat karena dia sudah tidak sanggup membayar gajinya ya. Ada lagi teman saya, dia gajinya didiskon 75%. Jadi bosnya hanya bersedia membayar gajinya 25% ya. Jadi saya banyak sekali mendapat testimoni dari teman-teman betapa mereka sangat menderita ya. Karena COVID ini penghasilan mereka menurun dengan drastis ya. Banyak orang yang di PHK dan sebagainya ya. Tetapi yang lucunya dengan asuransi Allianz ya. Kalau saya lihat grup saya dulu, saya lihat grup saya Januari Februari omset yang masuk baru sekitar 10 miliar ya, ada masuk omset 10 miliar di 5 generasi ya, saya hitung yang 5 generasi aja ya. Tetapi di bulan Maret masuk omset 7 miliar. Jadi artinya omset di bulan Maret jauh lebih besar ya daripada bulan Januari atau Februari ya. Dan ini bukan hanya dialami oleh saya, tapi semua orang di bisnis asuransi omsetnya pada naik ya di bulan Maret ya. Dan juga di bulan April ini ya. Jadi waktu saya melihat ini, saya bersyukur ya. Saya bersyukur adalah kita sangat beruntung berada pada sebuah bisnis yang tidak terpengaruh oleh masalah virus corona ya. Saya waktu sekitar 4 minggu yang lalu, saya lagi turun dari lift ya. Saya turun dari lift, saya ketemu dengan seorang bule, orang dari Itali. Orang Itali, dia mantan CEO dari sebuah perusahaan asuransi ya. Tapi dia sudah pensiun. Jadi dia bilang ke saya, "Fen, bagaimana dengan asuransi? Pasti menderita ya gara-gara corona gitu kan. Asuransi Allianz bayar banyak klaim ya gitu kan." Saya bilang, "Iya sih, kalau Allianz-nya menderita ya. Tetapi saya kan di bidang marketing," saya bilang, "saya distribusiannya ya. Justru orang makin termotivasi untuk memiliki asuransi ya. Jadi gara-gara corona orang makin mau membeli asuransi ya." Kalau saya pakai perumpamaan begini. Sebelum corona, Anda keluar rumah macet-macet di Jakarta ya, buat janji temu sama orang, ketemu 10 orang, mungkin closingnya 0 ya. Karena lagi sial ya, sudah ketemu orang ya, ketemu di food court ya, mungkin terakhir dia makan pula ya. Jadi kamu sudah habis ongkos makan, ongkos transport, habis waktu ya. Kamu pulang, anak kamu sudah tidur pula gitu kan. Ketemu 10 orang, closingnya 0 pula ya. Tetapi hari ini ya, dengan WhatsApp aja ya, lewat WhatsApp ya, kamu kirim proposal, betul ya? Tiba-tiba kamu ketemu satu orang ke rumah dia, langsung closing, betul nggak? Kenapa langsung closing? Karena kamu
melakukannya lewat WhatsApp, betul nggak? Lewat telepon, ya. Jadi betul-betul ya, gara-gara corona kita menjadi sangat malas, tetapi hasilnya luar biasa, ya. Jadi itulah yang saya sebut dengan keajaiban dunia ke-10, ya. Jadi kita sangat beruntung ya, berada di sebuah bisnis, mau ekonomi lagi susah kayak sekarang, ya, ekonomi lagi bagus, ya, mau ada politik, kerusuhan, betul ya? Kita kembali kepada keajaiban dunia ke-10, ya. Saya mungkin mau nanya pendapat Aryani, ya. Aryani, bisa di itu? Ya, Aryani. Ya. Aryani, silakan di-unmute sendiri ya, speakernya. Ya. Ya, Kak. Aryani mau nggak mendapat warisan 10 miliar dari suami? Mau nggak? Kalau nggak mau, gue mau. Mau itu, Kak. Ketawa dia. Dia ketawa lagi. Mau lah. Pasti mau ya? Oke, terima kasih. Ya. Saya aja ya, sehabis closing ya, yang seorang ibu rumah tangga ya, dia mau suaminya ada UP meninggal 10 miliar ya. Saya cerita sama istri saya. Apa jawaban istri saya? Ya sudah saya, kamu juga tambah polis lah. UP kamu bikin 10 M lagi. Jadi hari ini saya nggak tahu ada apa dengan 10 miliar ya. Jadi kalau kamu mau membuka pikiran kamu ya, banyak sekali orang di luar sana ya yang suka untuk punya UP 10 miliar ya. Betul ya? Zaman gini orang punya banyak utang ya. Ya, utang kartu kredit ya. Dan macam-macam ya. Minimal dengan ada UP 10 miliar, semua utang-utang mereka bisa lunas. Setuju nggak? Ya. Setuju. Yang kedua, sakit kritis 2 miliar. Ya. Dan yang ketiga, ya, BPJS bagus ya. Cuman sayang kan pelayanannya itu ya, yang orang nggak tahan, betul nggak? Ya, bikin emosi, ya, emosi jiwa ya, karena pelayanan daripada BPJS ya. Itulah kenapa banyak orang hari ini beralih ke HSCPX ya. Semua nasabah saya yang ambil HSCPX-nya 99% motivasinya satu. Mereka tidak puas dengan pelayanan BPJS. Ya, gara-gara itu mereka merasa no choice, harus ambil HSCPX dari Allianz ya. Nah, itu yang saya sebut dengan keajaiban dunia ke-10 ya. Di mana orang sangat stres dengan kondisi corona hari ini, tetapi kita sebagai pebisnis di asuransi, justru kita seolah-olah sangat diberkati ya. Dulu kita kerja keras, hasilnya sedikit. Hari ini kita kerja sangat malas, hasilnya 2 kali lipat. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang hari ini yang ada. Ya. Jadi kalau dulu approach 10, closing 0, hari ini approach 1, closing 1. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini dulu poin pertama saya, ya. Ada yang mau ini, saya mau kasih kesempatan untuk tanya jawab ya, biar nggak terlalu melebar. Kristen bisa bantu, Kristen? Ya, oke. Teman-teman, bagi yang mau tanya jawab, mendingan begitu ya, lebih baik ya supaya terpenuhi ya yang menjadi kebutuhan kita. Nah, bagi yang mau bertanya, silakan unmute sendiri aja speakernya ya. Kalau buat kita ya, Koveni, agent baru yang sudah punya existing nasabah, mungkin setelah sesi ini tahu ya next step-nya apa, gitu kan?
tinggal angkat telepon, kontak nasabah-nasabah kita yang existing, terus kita tawarkan upgrade, kita tawarkan UP 10 miliar. Nah, ya. Nah, kalau untuk yang baru, saya lihat di sini partisipannya lumayan banyak, agent-agent yang baru join ya. Nah, ada tips apa buat mereka yang mungkin saat ini problemnya mungkin adalah seperti ini ya. Kemarin waktu saya Zoom, problem utamanya adalah gini. Nasabah-nasabah yang mereka deketin itu rata-rata menjawab ya boro-boro ya nambah UP, buat makan aja sekarang susah, mesti berhitung. Even untuk sekelas pengusaha aja kesulitan karena tidak ada produksi gitu kan, tetap harus bayar karyawan. Nah itu ya mostly kendala agent-agent baru. Nah kira-kira Ko Feni ada tips apa buat mereka ini? Oke, terima kasih Kristen ya. Saya sendiri dari dulu waktu di awal-awal menjalankan bisnis ini, saya hanya menawarkan asuransi kepada teman-teman kuliah saya, teman-teman kantor saya, betul nggak? Saudara-saudara saya, ya. Saya pernah mencoba menawarkan kepada kurang lebih 100 orang asing, ya. Saya pernah menawarkan 100 orang asing, ya. Saya pergi ke toko-toko, ya. Saya pergi ke food court, ya. Saya pergi ke McDonald, ya. Tapi dari pengalaman selama saya prospek 100 orang asing, saya ada closing satu case saja, ya. Itu waktu di WTC, ya, kepada Pak Hendra. Dia nabung 1 juta sebulan, ya. Jadi akhirnya saya berasa untuk saya pribadi, saya tidak berbakat, ya. Saya tidak punya berbakat, ya, karena dari 100 orang hanya closing 1, ya. Jadi untuk saya pribadi, saya berasa lebih cocok menjual asuransi kepada teman-teman dan saudara-saudara saya, ya. Itu yang pribadi, ya. Sehingga setelah saya sekarang memiliki 100 nasabah, saya sangat mengandalkan yang namanya reselling, ya, menjual kembali kepada nasabah-nasabah lama, ya. Oke. Tapi mungkin aja ada di antara teman-teman yang berbakat cerita kepada orang asing, silahkan saja, ya. Karena profil pribadi kita akan menentukan, ya, apakah kamu bisa jualan kepada orang asing atau tidak, tergantung psikologi kamu juga, ya. Nah, itu dari saya, ya. Oke. Ada satu Tapi saya tidak pertanyaan. melarang, ya. Nah, yang berikutnya, untuk saya pribadi, saya tidak nyaman kalau ketemu teman saudara langsung tawarkan asuransi. Saya merasa sangat tidak nyaman, ya. Jadi, untuk saya pribadi, cara saya menawarkan asuransi adalah saya selalu cerita bisnisnya dulu, ya, kalau saya. Jadi saya mengatakan kepada teman saudara saya ada bisnis bagus, betul ya? Bisnis bagus, kalau orang menabung 1 juta sebulan, kita mendapat bonus 1 juta, saya bilang, ya. Itu selalu cara pendekatan saya, ya, kepada teman saudara. Karena saya tidak nyaman kalau langsung cerita kepada produknya. Saya merasa tidak nyaman untuk kepribadian saya, ya. Oke. Jadi terpaksa saya bilang, ada bisnis bagus, kalau orang nabung 1 juta, kita dapat bonus 1 juta. Akhirnya, saya ketemu dia, baru saya cerita manfaat produknya, ya. Nah, kebanyakan dari mereka setuju untuk memberikan saya referensi, ya. Akhirnya setelah saya cerita manfaat produk, seperti biasa, ya, meninggal, sakit kritis, ya. Jadi waktu mereka ambil 1 juta sebulan, saya kasih dia bonus referensi 1 juta juga, ya. Nah, tentunya komisi saya kan, kita sudah tahu, ya, komisi kita kan 23,25%, ya. Berarti kalau orang nabung 1 juta, kita dapat 200.000 selama 2 tahun. Berarti kurang lebih 5 juta. Berarti saya membagikan 1 juta, sisanya 4 juta masih masuk di kantong saya, ya. Nah, itu cara saya melakukan pendekatan kepada teman saudara, ya. Oke, bisa menjawab, ya? Ya.
Tapi bukan berarti Anda harus pakai cara ini ya. Saya selalu percaya kita harus menjual asuransi sesuai dengan kepribadian kita ya. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa membahas 5 kepribadian agen asuransi ya. Ada kepribadian anjing herder, ada kepribadian poodle, ada kepribadian bashound, ada kepribadian golden retriever ya. Jadi Anda perlu tahu ada ini tipe apa ya. Dan menjuallah sesuai dengan kepribadian Anda supaya Anda berbahagia waktu menjalankan bisnis ini. Kalau Anda berbahagia, Anda akan menjalankannya seumur hidup Anda. Ya, kayak saya sampai hari ini saya sedang menjual. Kenapa saya suka menjual asuransi? Karena saya menjual sesuai dengan kepribadian saya. Ya, jadi bagi saya menjual asuransi bukan sekedar pekerjaan, tapi adalah sebuah hobi. Ya, karena saya menjalankannya dengan cara sesuai dengan kepribadian saya. Oke, itu aja Chris ya. Ya, oke. Sangat menjawab ya. Nanti kita bikin satu sesi lagi ya next ya tentang 5 kepribadian itu bagus banget teman-teman. Saya sudah pernah ikut waktu itu di APL kalau nggak salah, dan itu sangat amat membantu. Ya, oke, nanti kita bikin sesi lain. Nah, ini ada pertanyaan. Ko Feni, salam kenal, mau nanya bagaimana Ko Feni menyikapi banyaknya nasabah yang cuti premi karena terimbas COVID. Cuti premi 4 bulan itu loh kok, perpanjangan grace period. Iya. Oke. Menurut saya ini bukan masalah ya. Jadi kalau nasabah mau cuti premi, ya dibantu saja. Betul kan? Nah, yang penting gini, apa goal saya ya? Goal saya yang pertama adalah saya harus bisa personal sales 300 juta ALP tiap tahun, betul ya? Nah, masalah kedua saya, persistensi saya ya. Terutama 13 bulan persistensi itu harus beres, benar ya? Iya. Ya, jadi kalau ada nasabah sudah menabung 13 bulan ya, tiba-tiba masalah COVID, dia nggak bisa bayar premi, betul kan? Ya kita bantu aja, ajukan ke Allianz untuk dia bisa grace periode 4 bulannya bisa diperpanjang, betul ya? Sehingga selama 4 bulan dia nggak bayar, polisnya tetap enforce ya? Iya. Ya kamu nggak akan ada masalah karena polis sudah 13 bulan, betul nggak? Artinya nasabah kita ya jangan cuma sedikit ya kok. Kalau nasabah cuma 5-5-nya cuti premi atau perpanjangan grace period ya udah kita nggak ada income. Ya kan, tapi kalau nasabahnya banyak ya no problem kan? Betul. Ya. Nah, kita harus ingat gini, virus corona ini tidak hanya mengganggu mungkin sebagian penghasilan masyarakat ya. Sebagian masyarakat tidak terpengaruh dengan ini ya. Contohnya saya, ya kita di bisnis asuransi justru saya lihat omset saya di bulan Maret April lebih besar daripada Januari Februari ya. Artinya income saya tidak terganggu ya. Saya punya teman-teman yang pegawai negeri ya, bekerja di BUMN ya, bekerja di perusahaan-perusahaan TBK seperti Telkomsel ya, Unilever ya, perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Income mereka tidak ada masalah, betul ya? Jadi sebenarnya hanya 50% market yang terganggu oleh virus corona. Sedangkan 50% sisanya, keuangan mereka tidak ada masalah. Ya. Iya. Betul ya? Jadi, Anda kita jangan sampai berpikir 100% masyarakat Indonesia lagi ada problem keuangan. Ya. Hanya 50% yang ada masalah keuangan, ya. Tetapi sisanya mereka justru keuangan mereka tidak terganggu, malah ada mendapat berkat di balik corona ini, betul ya? Seperti itu, ya. Iya. Saya setiap hari jam 7 pagi saya sudah naik sepeda, ya, selama 1 jam keliling Jakarta, ya. Setiap hari jam 7 pagi sampai jam 8, ya. Sambil mendengar beberapa lagu. Saya
seminggu bisa 2 kali, 3 kali mampir ke restoran Padang sederhana, ya. Saya bungkus nasi Padang, ayam bakar, ya. Waduh, itu yang pesan makanan bungkus luar biasa. Jadi saya lihat si restoran Padang sih tidak ada masalah, ya. Ya. Makin laris aja dia dagangannya, betul ya? Ya, kurang lebih seperti itulah, ya. Jadi artinya masih ada 50% ya market yang masih bisa Anda prospek, ya. Ya. Jadi jangan kita ditipu oleh corona ini dan kita berpikir 100% market lagi terpengaruh dengan corona, ya. Hanya 50%, ya. Oke. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan lain? Saya ingin menjawab kembali tadi pertanyaannya. Tadi yang ada tanya, Kok ini bagaimana cara reselling, betul ya? Ya. Ini bukannya saya tidak mau menjawab pertanyaan itu ya. Tetapi ini sangat penting. Seperti saya bilang tadi, bagaimana caranya belajar memasak ya? Sederhana ya, jangan bikin complicated ya. Anda nyalain kompor dan mulai memasak. Setuju ya? Misalkan begini, bagaimana cara ketemu orang? Selama ini Anda kan waktu sebelum menjalankan bisnis asuransi, pasti pernah nggak ketemu orang? Betul kan? Bagaimana caranya? Ya WA aja orang itu, telepon aja orang itu, dan kamu sudah ketemu teman kamu, betul nggak? Ya. Jadi maksud saya, hidup itu sesederhana itu, cuma kadang-kadang kita bikin complicated ya. Ya. Jadi poin saya, masalah hidup kita hanya satu. Tindakan, tindakan, dan tindakan ya. Ya. Kadang-kadang kita terlalu perfeksionis ya. Kita pikir harus belajar dulu dari YouTube, belajar ikut seminar apa, betul kan? Belajar dulu dari pakarnya, bagaimana cara buat janji temu yang canggih, betul nggak? Ya. Jadi poin saya, masalah kita ini adalah pada tindakan, ya. Bisa ya? Oke, saya pernah berkaitan dengan ini, pernah dibuat suatu survei sama Limra, kenapa orang gagal di bisnis asuransi. Menurut survei, penyebab utama orang gagal di bisnis asuransi, satu, tidak ketemu orang. Yang kedua, tidak ketemu orang. Yang ketiga, tidak ketemu orang. Jadi itu hasil survei, kenapa orang gagal di bisnis ini. Ya. Nah, jadi saya percaya semua orang harusnya sukses di bisnis ini ya. Ya, income 100 juta sebulan harusnya menjadi hak Anda ya. Kalau sampai Anda tidak capai, hanya satu alasannya, Anda tidak ketemu orang. Anda tidak telepon orang. Anda tidak WhatsApp orang, betul nggak? Anda tidak kirim penawaran proposal. Betul ya? Itu yang Anda tidak lakukan. Karena saya percaya kalau kita lakukan itu, kita telepon orang, kita WhatsApp, kita kirim proposal, betul ya? Ya. Anda pasti akan sukses di bisnis ini. Nah, ini adalah survei loh dari Limra ya. Ya. Dan survei ini akurat ya. Oke, saya ingin kasih satu ide kepada Anda, ya. Kenapa manusia itu tidak bisa berubah? Ya. Betul ya? Kenapa manusia itu tidak bisa berubah? Maksudnya apa? Ternyata selama seminggu, agen itu tidak prospek orang. Selama seminggu, agen itu tidak menelpon orang. Selama seminggu, agen itu tidak ketemu orang, ya. Selama seminggu, agen itu tidak WhatsApp orang, ya. Nah, ini adalah masalah saya
dan masalah kita semua, ya. Mungkin selama seminggu kita ngapain? Hanya makan, tidur, main game online, nonton Netflix, nonton berita, betul kan? Dan lain-lain, ya. Oke. Saya ingin kasih satu tips, ya, karena ini sangat penting. Untuk kita bisa berubah, ya, untuk kita bisa berubah, mengubahkan kebiasaan buruk kita, ya, kita harus memanfaatkan perasaan negatif, ya. Kita sangat membutuhkan perasaan negatif, ya. Tanpa perasaan negatif, manusia itu tidak bisa berubah. Bisa, ya? Perasaan negatif sama dengan berubah, ya. Jangan jauh-jauh. Gara-gara COVID, betul nggak? Gara-gara COVID, makin banyak orang ambil asuransi HSCPX. Setuju nggak? Ya? Iya. Gara-gara suami Bunga Citra Lestari meninggal dunia, banyak ibu-ibu ambil UP meninggal 10 miliar. Nah, jadi kenapa orang bisa berubah, betul nggak? Karena adanya perasaan negatif, ya. Ya. Jadi tanpa perasaan negatif, manusia itu tidak mau berubah, ya. Saya kasih contoh, kamu lagi di sebuah restoran, dibilang, pergi ke sana yuk, ya. Di sana ada makanan gratis. Belum tentu Anda akan beranjak tempat dari tempat Anda. Tapi kalau Anda lagi di satu tempat, tiba-tiba ada bilang, Pak, ada kemungkinan ada bom di ruangan ini. Saya yakin kita langsung berubah, ya. Kita langsung akan meninggalkan tempat itu. Karena ada perasaan negatif, ya. Nah, itulah kenapa saya tadi tampilkan, ini harus ingat, perasaan negatif sama dengan berubah, ya. Oke, kita kembali kepada survei Limbra, ya. Kenapa agen asuransi gagal? Karena tidak ketemu orang, dan tidak ketemu orang, ya. Nah, hari ini saya ingin memberikan kita semua satu tips, ya. Keyakinan saya, Anda harus melakukan tips ini, ya. Ya. Karena bagi saya ini satu-satunya jalan keselamatan, ya. Tips ini adalah satu-satunya jalan keselamatan. Artinya apa? Ya. Selama ini kita punya kalender, punya kalender di handphone, betul ya? Kita misalnya tulis di handphone kita, besok hari Sabtu jam 10.30 ada Zoom meeting dengan Christine, betul ya? Besok hari Senin ada ketemu orang di sini. Besok Selasa begini, betul ya? Nah, itu normal ya. Selama ini kita selalu di handphone kita ada jadwal, ada kalender, dan kita tulis dong ya. Janji temu kita di masa depan ya. Ya, minggu depan mau ketemu siapa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, betul ya? Oke. Saya tidak mau bahas ini ya. Ya. Bagi saya itu penting, tapi juga bukan yang terpenting ya. Apa yang paling penting di dalam jadwal kita? Misalkan begini ya. Misalnya saya coba ya. Saya kasih contoh aja. Misalnya tadi malam saya tidur jam 11 malam ya. Saya tulis di kalender saya, di handphone saya, kalender. Saya tulis, saya tidur jam 11 malam. Ya.
Besok paginya saya naik sepeda. Jam 7 pagi saya tulis. Saya naik sepeda jam 7. Ya. Jadi ide saya, tips saya adalah setiap Anda melakukan sebuah kegiatan, tolong kegiatan itu ditulis di jadwal Anda bahwa Anda telah melakukan kegiatan itu. Ya. Kayak saya kan suka berdoa. Saya suka berdoa setiap hari. Jadi saya tulis jam 7 pagi saya berdoa selama 5 menit. Besoknya lagi saya tulis, saya doa jam 8 pagi selama 1 menit. Rabunya saya tidak doa, jadi saya tidak tulis. Akibatnya, waktu kita lihat seminggu ke belakang, kita akan marah dengan diri sendiri, melihat betapa selama 7 hari ke belakang, hidup kita kacau balau. Ya, timbul perasaan negatif. Timbul perasaan negatif terhadap diri sendiri. Karena kita melihat selama 7 hari ke belakang, catatan daripada kegiatan saya sangat betul-betul menjengkelkan. Ya, kita merasa kita menyia-nyiakan waktu yang ada selama 1 minggu. Ya. Waktu timbul perasaan negatif ini, waktu kamu mulai marah terhadap diri sendiri, ya, akhirnya kamu ambil keputusan, minggu depan saya harus berubah, ya. Dapat ya? Nah, Ya. contoh bagi saya pribadi, bagi saya olahraga penting, ya. Olahraga penting, ya. Jadi kalau saya sampai lihat selama 7 hari, saya hanya sekali olahraga, saya langsung marah. Ampun dah. Sudah 7 hari, hanya sekali naik sepeda. 6 hari tidak naik sepeda. Maka timbul perasaan marah saya, dan saya pasti minggu berikutnya akan naik sepeda setiap hari. Ya. Karena sudah timbul perasaan negatif. Kenapa minggu lalu hanya sekali naik sepeda? Ya. Yang kedua, saya suka berdoa dan membaca kitab suci, ya. Kalau saya sampai lihat seminggu terakhir, ya ampun, seminggu kemarin saya tidak doa, tidak baca kitab suci, ya. Itu membuat saya jadi marah. Sehingga minggu berikutnya saya memastikan saya berdoa dan membaca kitab suci setiap hari. Ya. Yang ketiga, yang penting, prospek, ya. Setiap kali kamu menawarkan proposal kepada teman, saudara, atau nasabah lama, betul nggak? Kamu kirim lewat WhatsApp, catat, hari ini, hari Senin, jam 10, ada kirim WhatsApp kepada Pak Freddy, kirim, tulis, kan? Waktu saya lihat seminggu ke belakang, ya ampun, selama seminggu, saya sama sekali tidak ada WhatsApp orang. Tidak ada kirim proposal kepada teman saudara atau nasabah lama. Tidak ada reselling. Saya bilang, ya ampun, hidup saya kacau nih selama seminggu. Jadi apa yang saya lakukan? Perasaan negatif itu membantu saya untuk berubah. Ya. Bagi saya, ide ini adalah satu-satunya jalan untuk berubah. Ya. Halo Ko Feni. Tak ada jalan lain. Halo Ko Feni. Tak ada jalan lain. Ya. Sorry, potong sebentar. Ini sisa 1 menit. Kita end dulu.